Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siswi izin memperkenalkan diri. Nama saya RH Krisanti Dian Kamila Ananda dari kelas 11 IPS 3. Video kali ini merupakan video dari tugas mengonstruksi resensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengonstruksi resensi dari sebuah novel berjudul The Fault in Our Stars. Novel ini merupakan karya dari penulis John Green dan penerjemahnya ke bahasa Indonesia yaitu Ingrid Dwiani Nimpuno. Penerbit Kanita, PT Mizan Pustaka, edisi yang kedua Movie Tie-In. Terbit cetakan kedua Mei 2014. Tebal 424 halaman. Nah, untuk persoalan harga, mohon maaf saya lupa berapa harga novel ini karena saya membeli novel ini sekitar tahun 2014-2015. Dari penampakan covernya, ini ada dua tokoh yang diceritakan di dalam novel ini. Di sini ada penulisnya yaitu John Green yang ditulis dengan font yang bagus berwarna putih. Lalu judul ditulis dengan perpaduan antara font berwarna putih dan juga biru. Oke, cerita dimulai dengan seorang gadis berusia 16 tahun bernama Hazel Grace Lancaster yang menderita kanker tiroid yang sudah menyebar hingga ke paru-paru. Sehingga kemana-mana ia harus membawa tabung gas oksigen besar. Karena penyakit yang dideritanya itu, ia menjadi malas untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga teman yang Hazel miliki itu hanya kedua orang tuanya, dan juga ia memiliki satu penulis favorit, yaitu Van Houten, yang menulis salah satu novel favoritnya, yang bahkan ia pun mungkin tidak tahu bahwa Hazel itu ada. Lama-kelamaan Hazel merasa dirinya mengalami depresi, dan karena depresi itu Hazel seringkali memikirkan kapan dirinya akan mati. Karena depresi itu orang tuanya menyuruh Hazel untuk bergabung ke suatu organisasi penyemangat anak-anak penderita kanker di bawah tanah gereja episkopal. Grup penyemangat itu merupakan hal termembosankan yang pernah Hazel rasa. Namun siapa sangka pertemuan Hazel dengan Augustus Waters di grup penyemangat anak-anak yang terkena kanker mengubah hidupnya 180 derajat. Augustus Waters, orang laki-laki berusia 17 tahun yang biasa dipanggil Gus, seorang mantan pemain basket yang menderita kanker osteosarkoma stadium 4 yang mengakibatkan salah satu kakinya harus diamputasi. Gus pun datang ke organisasi itu atas permintaan Isaac. Isaac merupakan teman Gus dan juga sekaligus teman Hazel yang berada di dalam organisasi penyemangat tersebut. Isaac menderita tumor di salah satu matanya yang harus dioperasi beberapa minggu lagi yang mengakibatkan ia akan kehilangan seluruh penglihatannya atau buta total. Sejak pertemuan di grup pendukung anak-anak penderita kanker, tumbuhlah perasaan suka antara Hazel dan Gus. Augustus melakukan kepada Hazel dengan mengatakan bahwa Hazel mirip seperti Natalie Portman yang berada di film V for Vendetta. Hubungan mereka menjadi semakin dekat satu sama lain ketika mereka saling merekomendasikan buku yang mereka suka. Gus merekomendasikan buku favoritnya yang telah diadaptasi dari sebuah video game yaitu The Price of the Dawn, dan Hazel merekomendasikan buku favoritnya karangan Peter Van Houten yang berjudul An Imperial Affliction. Hazel memberitahu Gus bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Peter Van Houten, tapi sayangnya Peter Van Houten tinggal di Amsterdam dan Hazel tidak bisa ke sana dengan alasan keadaan yang ada. Keesokan harinya, Gus membawa Hazel untuk berpiknik dengan pakaian serba oranye dan membawa roti isi keju Belanda, tomat, serta jus jeruk. Hazel yang tidak tahu apa yang terjadi pun akhirnya diberitahu oleh Gus, yaitu Gus telah menukarkan keinginannya kepada Jenny Foundation untuk membawa mereka ke Amsterdam untuk menemui penulis favorit Hazel yaitu Peter Van Houten. Perjalanan mereka ke Amsterdam membuat hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya mereka pun meresmikan hubungan mereka. Tapi sayangnya, pertemuan dengan Peter Van Houten tidak berakhir dengan baik. Karena Peter ternyata hanyalah seorang penulis sekaligus pemabuk yang tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang lain. Bahkan ketika mereka sampai di sana, Peter mencaci maki Hazel dan Gus, terutama tentang penyakit yang diderita oleh Hazel. Pertemuan yang menyebalkan itu membuat Lee DeWitt, yaitu asisten Van Houten, memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan membawa Hazel dan Gus untuk berkeliling-keliling ke rumah Anne Frank tanpa mengajak Van Houten. Sebulan setelah perjalanannya ke Amsterdam, Hazel dibangunkan oleh dering telepon dengan lagunya yaitu The Hectic Glow. Nada khusus tersebut berarti August sedang menelponnya atau ada orang lain yang menggunakan telepon Gus untuk menelpon Hazel. Dan ternyata benar saja yang menelpon adalah Gus. Ia menyuruh Hazel untuk datang segera ke jalur cepat di 86 and Ditch.
dan memintanya untuk membetulkan selang G yang keliru. Karena sudah merasa cemas, Hazel memutuskan untuk menelpon 911 untuk segera datang ke tempat Gus berada. Setelah kejadian itu, Gus pun masuk ke rumah sakit, dan Augustus pulang dari rumah sakit setelah beberapa hari kemudian setelah menjalani perawatan atas penyakitnya yang kunjung kambuh. Anehnya, Gus menyuruh Hazel untuk datang ke jantung harfiah Yesus untuk mendatangi pemakamannya dan membacakan pidato untuk Augustus. Dan benar saja seperti yang telah diprediksikan oleh Gus, Augustus Waters meninggal 8 hari setelah pemakamannya. Ketika kankernya yang sudah merupakan bagian dari dirinya berhasil untuk menghentikan jantungnya. Kematian Gus tersebut membuat Hazel merasa sangat terpuruk. Tetapi dari kejadian itu kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, lebih baik kita hanya memiliki satu orang yang sangat menyayangi dan mencintai kita daripada kita harus berada dalam satu ruangan dipenuhi dengan orang-orang tetapi orang itu sama sekali tidak peduli dengan kita. 2. Ada beberapa situasi yang memang kita tidak dapat menanganinya. Kita tidak dapat menanganinya karena ya memang itu yang terjadi. Tapi kita sendiri yang mempunyai pilihan untuk bagaimana sih cara kita merespon situasi tersebut. Yang ketiga, terkadang kita merasa sangat terjebak dalam situasi kita sendiri, sehingga kita mengabaikan orang lain. Situasi yang diderita orang lain terkadang lebih susah dan lebih rumit daripada situasi yang sedang kita rasakan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk memperluas kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Karena bukan hanya kita yang memiliki masalah, tetapi orang lain pun juga punya masalah. Bahkan masalahnya lebih besar daripada masalah kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari novel The Fault in Our Stars. Yang pertama, kelebihan. Alur cerita novel ini mudah dipahami walaupun alurnya maju dan mundur. Tetapi alur tersebutlah yang membuat kita semakin merasa ingin tahu tentang apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya, perwatakan tokoh sangat mudah dipahami dan banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari cerita yang terkandung dalam novel ini, seperti perjuangan, ketegaran, kasih sayang, dan cinta sejati. Lepas dari kelebihan yang terkandung di dalam novel tersebut, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Novel The Fault in Our Stars versi Indonesia kurang luwes atau kaku di dalam pemilihan bahasa, sehingga pembaca sangat mudah untuk merasa bosan. Dan pembaca jadi kurang mendapat feel cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. Dengan kata lain, kekurangan novel The Fault in Our Stars yaitu pilihan kata terjemahan. Novel ini pada tahun 2014 juga telah diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama, dan saya pribadi telah menonton filmnya, dan saya merasa bahwa saya lebih suka menonton filmnya karena lebih mendapatkan feel tentang cerita yang terjadi daripada membaca novelnya itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.